Halo, saya Silvanus Hardianto. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang apa itu outsourcing atau alih daya. Perlu dipahami bahwa secara definisi outsourcing itu sering disebut alih daya, yang merupakan pengalihan pekerjaan tertentu, ya, berdasarkan perjanjian yang disepakati antara perusahaan alih daya dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Jadi ini konteksnya adalah hubungan bisnis, ya, perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya. Beda hal kalau memang ternyata perusahaan pemberi pekerjaannya mengalidayakan atau outsource-nya kepada tenaga freelance. Ini beda konteks nih, ya. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya. Nah, perusahaan alih daya itu adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Saya akan coba jelaskan secara visual, semoga bisa lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini contohnya ada perusahaan A, dia perusahaan pemberi pekerjaan. Dia butuh tenaga misalnya untuk cleaning service atau tenaga pengamanan atau tenaga pengemudi gitu ya misalnya. Dan dia nggak mau rekrut orangnya secara langsung. Namun dia akan mencari perusahaan alih daya atau perusahaan outsourcing yang menyediakan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan si perusahaan A tadi. Gitu ya. Nah, hubungan kerja antara perusahaan A dengan perusahaan alih daya ini adalah perjanjian bisnis antar perusahaan. Jadi disinilah bedanya ya. Jadi bukan kayak hubungan antara perusahaan dengan pekerja, tapi ini perjanjian bisnis antar perusahaan. Kemudian perusahaan alih dayanya menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang diberikan oleh si perusahaan A ini. Hubungan kerja antara pekerja ini adalah sebenarnya langsung dengan perusahaan alih dayanya, dengan perusahaan outsourcing. Hubungan kerjanya bisa dengan kontrak PKWT kalau memenuhi syarat tertentu sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan yang berlaku terkait dengan PKWT, atau bisa juga dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Yang kemudian pekerja ini ditugaskan di perusahaan pemberi pekerjaannya, di perusahaan A ini. Ya, atas pekerjaan ini kemudian perusahaan alih daya akan mengirimkan tagihan kepada perusahaan A ini, ya. Dan untuk itu perusahaan A akan membayarkan jasanya kepada perusahaan outsourcing. Dan perusahaan outsourcing kemudian akan memberikan gaji dan hak-hak pekerja lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku kepada si pekerja ini. Ya, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya kalau bicara dalam konteks hak normatif seorang pekerja, itu sama, tidak ada bedanya antara pekerja yang bekerja di perusahaan outsourcing dengan pekerja yang bukan bekerja di perusahaan outsourcing. Itu ya, karena ketika misalnya si pekerja ini dia kontraknya PKWT, lalu kemudian PKWT-nya berakhir, maka perusahaan tetap wajib membayarkan hak atas uang kompensasi kepada pekerja ini. Kalau dia kontraknya PKWTT, maka misalnya ketika terjadi PHK, perusahaan tetap wajib membayar hak-hak normatifnya, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai dengan aturan yang berlaku dan alasan PHK-nya apa. Gitu ya. Jadi ini hal dasar yang sebenarnya harus dipahami oleh kita semua agar tidak salah kaprah lagi, dan pekerja-pekerja yang saat ini bekerja untuk perusahaan outsourcing, sebenarnya Anda tidak berbeda dengan pekerja-pekerja yang lain. Ya, yang berbeda mungkin adalah kalau seandainya perusahaan ini misalnya dia berhak atas, oh saya nggak cocok nih dengan si pekerja ini.
kemungkinan besar Anda akan diganti. Tapi kemudian apakah Anda kontraknya lalu otomatis berakhir dengan perusahaan ini? Ini bergantung dari apa yang ada diatur dalam PKWT atau PKWTT-nya. Ya, dan ini tetap berlaku. Kalau misalnya PKWT-nya dihentikan sebelum durasinya selesai, maka pekerja ini kan tetap dapat kompensasi dan bahkan bisa menuntut ganti rugi kepada perusahaan alidayanya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Keuntungan dari perusahaan ini adalah ketika menggunakan perusahaan alidaya, mereka bisa memilih, saya maunya seperti ini, yang ini cocok, yang ini tidak cocok dan bisa diganti. Jadi perusahaan ini sebenarnya ketika menggunakan perusahaan alidaya, mereka itu memitigasi risiko yang muncul kalau dia merekrut secara langsung tenaga kerjanya. Itu ya. Semoga bisa dipahami saat ini. Terima kasih, sehat selalu.